Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Arianto. Saya merupakan mahasiswa program profesi nurse dari Stikes Muhammadiyah Ciamis. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pengkajian keperawatan keluarga pada keluarga Tuan C. Adapun format yang harus diisi, yaitu yang pertama ada data umum. Data umum itu meliputi nama kepala keluarga, terus ada usia kepala keluarga, ada alamat, ada pekerjaan, ada pendidikan, dan ada komposisi keluarga. Komposisi keluarga merupakan ada beberapa orang yang ada di keluarga tersebut. Itu merupakan hal yang penting yang harus dikaji pada keperawatan keluarga. Di komposisi keluarga ini yang dikaji yaitu istrinya dan anaknya. Dari mulai hubungan dengan keluarga, terus umur, pendidikan, dan juga status imunisasinya juga harus dikaji pada anaknya. Pengkajian genogram yaitu untuk menentukan apakah keluarga itu mempunyai riwayat keturunan seperti penyakit hipertensi, DM, ataupun rematik. Selain penyakit keturunan, juga penyakit-penyakit yang menular seperti TB paru atau tuberkulosis. Yang selanjutnya ada tipe keluarga. Pengkajian tipe keluarga yaitu apakah keluarga itu keluarga inti atau nuclear family yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Terus suku bangsa, agama, status sosial ekonomi keluarga juga dikaji. Status sosial ekonomi keluarga dikaji yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, kebutuhan listrik, kebutuhan biaya hidup seperti makan, air, dan lain sebagainya. Terus aktivitas rekreasi keluarga juga itu perlu juga dikaji riwayat tahap perkembangan keluarga. Nah, riwayat tahap perkembangan keluarga yang dikaji yaitu tahap perkembangan keluarga saat ini, yaitu apakah keluarganya dengan anak balita, apakah keluarga dengan anak usia prasekolah, atau keluarga dengan usia anak sekolah, atau keluarga dengan anak usia remaja. Setelah itu tahap perkembangan keluarga yang belum terpenuhi, itu juga perlu dikaji tahap perkembangan keberapa, karena kan tahap perkembangan keluarga itu ada 8. Riwayat keluarga inti juga itu perlu dikaji. Jadi dalam satu keluarga itu apakah ada yang mempunyai riwayat penyakit gitu, riwayat penyakit yang berat atau hanya penyakit ringan seperti flu dan pilek, batuk, atau sakit kepala, atau riwayat keluarga sebelumnya, itu juga perlu dikaji. Untuk pengajian selanjutnya yaitu karakteristik lingkungan. Karakteristik tetangga dan komunitas juga itu perlu dikaji. Nah, jadi dalam ruang lingkup keluarga tersebut, karakteristik tetangganya bagaimana gitu. Jadi apakah guyub dan rukun bersama keluarga dan juga bersama tetangga-tetangganya, dan juga di lingkungan sekitar rumah. Terus mobilisasi geografis keluarga itu juga perlu dikaji. Jadi apakah jarak antara rumah tersebut terhadap pelayanan kesehatan itu jauh atau tidak. Pengkajian selanjutnya yaitu yang ketiga, yaitu struktur keluarga. Nah, di struktur keluarga ini yang dikaji yaitu pola komunikasi keluarga. Jadi di dalam keluarga tersebut, pola komunikasinya itu menggunakan bahasa apa? Apakah bahasa Sunda, atau apakah bahasa Indonesia, atau bahasa-bahasa yang lainnya.
komunikasinya itu seperti apa. Terus yang dikaji juga struktur kekuatan keluarga. Jadi kekuatan keluarga yang dikaji yaitu dukungan dari saudara-saudaranya, dukungan dari istrinya, dari keluarganya itu sendiri, ataupun dukungan dari lingkungannya seperti tetangga-tetangganya gitu. Itu juga struktur kekuatan keluarga juga itu perlu dikaji. Terus selanjutnya ada struktur peran formal dan peran informal. Nah, struktur peran ini yaitu setiap anggota keluarga, misalkan ayah, perannya apa? Berarti sebagai kepala keluarga. Nah, selain sebagai kepala keluarga, perannya juga itu sebagai anggota masyarakat, ataupun di situ ketika mempunyai jabatan ataupun pekerjaan itu misalkan seperti guru, ustadz. Nah, itu juga bagian daripada struktur peran yang ada di masyarakat. Nah, selain itu tadi kan bapaknya, misalkan ibunya. Ibunya itu misalkan sebagai ibu rumah tangga untuk mengurus anak-anaknya. Nah, itu juga sebagai struktur dan peran. Nah, selain menjadi ibu rumah tangga, juga menjadi bagian daripada anggota masyarakat. Selanjutnya ada nilai dan norma keluarga, itu juga perlu dikaji. Untuk pengkajian selanjutnya yang keempat, yaitu fungsi keluarga. Nah, fungsi keluarga ini yang dikaji itu pertama meliputi fungsi efektif, terus ada fungsi sosial, fungsi perawatan kesehatan, fungsi reproduksi, dan fungsi ekonomi. Itu perlu dikaji di fungsi keluarga. Untuk pengajian selanjutnya yang kelima, yaitu stres dan coping keluarga. Di stres dan coping keluarga ini yang dikaji yaitu stresor jangka panjang dan jangka pendek. Jadi keluarga tersebut permasalahannya apa terhadap stresor jangka panjang dan jangka pendek. Misalkan stresor jangka panjangnya memikirkan biaya pendidikan anak. Nah, seperti itu. Misalkan stresor jangka pendeknya memikirkan beban biaya hidup sehari-hari, misalkan untuk makan dan lain sebagainya. Terus ada kemampuan keluarga berespon terhadap stresor. Nah, kemampuan keluarga merespon stresornya itu seperti apa? Apakah dengan usaha, berdoa, ataupun ikhtiar gitu. Sekarang di pertemuan kedua atau kunjungan kedua yaitu implementasi. Di implementasi yaitu saya menjelaskan kepada ibunya stimulasi perkembangan psikososial pada anak usia prasekolah. Memberikan edukasi. Nah, selain edukasi itu juga saya melakukan edukasi kepada ibunya yaitu tentang pengelolaan sampah, limbah rumah tangga gitu. Nah, selain itu juga saya memberikan edukasi, stimulasi perkembangan anak sesuai dengan buku KPSP. Selain itu saya memberikan edukasi terhadap anaknya sesuai buku KPSP usia 48 bulan atau 4 tahun gitu.